Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atikah Aulia, bisa dipanggil Tika. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan intisari dari sebuah artikel yang berjudul Pustakawan dan Perpustakaan dalam Era Revolusi 4.0. Perspektif Perpustakaan pada Perguruan Tinggi oleh Abdul Rahman Saleh. Apakah teman-teman pernah mendengar ramalan tentang menghilangnya beberapa profesi dalam 10 tahun ke depan? Salah satunya adalah pustakawan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena fakta menunjukkan tanda-tanda ke arah bangkrutnya perpustakaan, yaitu mengalami penurunan kunjungan ke perpustakaan. Adalah merupakan perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi suatu barang. Sudah terjadi dalam 3 kali, yaitu yang pertama terjadi pada tahun 1750-an dan dikenal dengan Revolusi Industri 1.0. Revolusi industri pertama dimulai dari Inggris dengan penggunaan mesin uap pada alat tenun mekanis pertama. Dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua terjadi pada awal abad ke-20 yang kita kenal dengan Revolusi Industri 2.0. Mobil mulai diproduksi secara massal pada masa ini. Kemudian terjadi pada tahun 1970-an yang kita kenal dengan Revolusi 3.0. Pada Revolusi 3.0, tenaga manusia tersebut banyak digantikan oleh mesin. Banyak yang berpikir secara otomatis yang dikenal dengan komputer dan robot. Sementara saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat, yang dengan berlangsung yang kita kenal dengan Revolusi 4.0. Revolusi Industri 4.0 menerapkan konsep otomatis yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam penerapannya, di mana hal tersebut merupakan vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. 4 hal yang menandai revolusi industri 4.0, yaitu dengan perkembangan cyber fisik. Sistem ini adalah sistem yang memungkinkan adanya kontrol dan respon melalui internet terhadap mesin yang berbentuk fisik melalui sensor. Dan yang kedua yaitu Internet of Things, sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus, dan kemampuan seperti berbagi data, pengendalian jarak jauh, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda-benda di dunia nyata. Ketiga yaitu komputasi awan, merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Dan yang terakhir, dampak komputer kognitif, sebuah simulasi dari proses pemikiran manusia ke dalam bentuk dan model terkomputerisasi atau terkomputasi. Revolusi industri 4.0 tersebut sangat berdampak kepada proses bisnis perpustakaan, terutama terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetitif dan teknis. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat digantikan oleh mesin, misalnya proses peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan. Pustakawanan juga harus memiliki kemampuan lain. Pertama, kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, kemampuan berkomunikasi secara prima. Dan yang ketiga, kemampuan mengajar, menulis, mengemas, dan mengelola informasi. Keempat, kemampuan menyusun rencana secara strategis. Dan terakhir, kemampuan melakukan telaah sistem kepustakawanan. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.